Dia menertawakannya tepat di depan wajahnya, di depan seluruh isi bar. Bukan tawa kecil, bukan seringai, melainkan tawa penuh, dingin, dan disengaja, jenis yang dirancang untuk mempermalukan. Dan Marcus Johnson tidak gentar, tidak meninggikan suara, tidak beranjak pergi. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke matanya, dan mengucapkan 7 kata yang membuat seluruh ruangan itu terdiam. Apa yang terjadi setelahnya selama 6 bulan berikutnya akan menghancurkan setiap asumsi yang telah dibangun Victoria Reed sepanjang hidupnya dan memaksanya membuat pilihan yang tak pernah disangkanya. Hujan telah turun di Seattle sejak pukul 4 sore. Bukan gerimis lembut Pasifik Barat Laut yang diromantisasi orang-orang untuk pendatang. Ini jenis yang lain, deras, tak henti-henti, jenis hujan yang membasahi jaket seorang pria bahkan sebelum dia sampai ke pintu rumahnya. Jenis yang membuat tubuh lelah terasa lebih berat dari yang sudah ada. Marcus Johnson memarkir truknya di tempat parkir O'Brien's Bar and Grill tepat pukul 7.14 malam pada hari Jumat. Dia tahu waktunya karena telah menelepon tetangganya, Bu Patterson, untuk memastikan dia masih menjaga Caleb. Dan wanita itu mengingatkannya dengan lembut, penuh kasih, cara khas sosok nenek berusia 68 tahun, bahwa dia sudah menjaga anak itu selama 3 tahun tanpa pernah sekalipun melupakannya, dan bahwa Marcus perlu duduk di suatu tempat dan bernapas selama 2 jam sebelum dia lupa cara melakukannya. Dia tertawa, tawa sungguhan pertama minggu itu. Dia duduk sejenak di truk sebelum masuk, hanya duduk di sana. Hujan menghantam atap, wiper masih bergerak. Dia menatap tangannya di setir, kapalan di telapak tangannya dari pekerjaan gudang, bekas luka kecil di ibu jari kanannya dari insiden rantai sepeda Caleb 2 musim panas lalu. Cincin kawin yang berhenti dipakainya 18 bulan lalu, tapi kadang masih dijangkaunya karena kebiasaan sebelum sadar. 6 tahun membesarkan seorang anak, sebagian besar sendirian. 3 tahun di antaranya benar-benar sendirian. Usianya 41 tahun dan beberapa malam dia merasa seperti 80. Dia mematikan mesin dan masuk. O'Brien's bukan tempat mewah. Dan justru itu yang disukai Marcus. Tampa Atrium berpakaian, Tampa Kepler-Purin, bar mahoni panjang, bilik dengan kursi vinil retak yang tak pernah sempat dilapisi ulang, televisi di setiap sudut menampilkan olahraga apapun yang sedang musim, dan bartender bernama Lo yang mengingat minumanmu dan tak pernah bertanya bagaimana harimu kecuali dia sungguh ingin tahu. Lo meletakkan segelas Maker's Mark di atas es di bar sebelum Marcus sempat menarik bangku tingginya. Tanpa sapaan lebih dari sekadar nama, tanpa pertunjukan, hanya pengakuan. Itu sudah cukup. Marcus duduk, melonggarkan kancing atas kerahnya, menghela napas panjang lewat hidungnya. Par-itu setengah penuh. Kerumunan Jumat. Beberapa pelanggan tetap yang dikenalinya dari wajah, beberapa dari nama. Sekelompok pria muda menonton pertandingan basket di sudut jauh. Sepasang orang berbagi piring nachos dekat jendela. Dan di ujung bar, sekitar 6 bangku dari tempatnya, seorang wanita yang belum pernah dilihat Marcus. Dia memperhatikannya dengan cara kau memperhatikan seseorang yang mustahil tak diperhatikan. Bukan hanya karena cantikannya, meski dia memang mencolok, tapi karena energi khusus yang dibawanya. Punggung tegak, tenang, blazer mahal, masih terkancing, koper di kakinya, gelas anggur di tangan. Dia sedang membaca sesuatu di ponselnya dengan intensitas terfokus seseorang yang menagih per jam dan belum berhenti menagih. Marcus mengalihkan pandangan, meneguk perlahan bourbonnya. Dia tak di sana untuk memperhatikan siapapun. Dia di sana untuk bernapas. Lou kembali. Kau tampak seperti minggu ini benar-benar mencengkeram kau. Shift ganda hari Rabu, konferensi orang tua guru hari Kamis. Proyek sains Caleb harus dikumpulkan hari Senin dan aku baru tahu soal itu malam ini. Lo meringis simpatik. Umurnya berapa sekarang? 6. Proyeknya soal apa? Awan. Marcus menggosok wajahnya. Sekarang aku tahu lebih banyak soal formasi cumulonimbus daripada yang seharusnya diketahui secara legal oleh pria seusiaku. Lou tertawa, meletakkan semangkuk pretzel, lalu pergi. Bourbon itu hangat. Bar itu cukup ramai untuk menjadi teman dan cukup tenang untuk berpikir. Marcus membiarkan bahunya turun untuk pertama kalinya sepanjang minggu. Saat itulah dia mendengar suaranya. Permisi. Bukan ditujukan pada Marcus. Dia berbicara pada Lo yang muncul kembali di ujungnya. Apakah dapurnya masih buka?
Aku butuh sesuatu yang bukan situasi Bourbon pretzel. Lo tersenyum. Daper tetap jam sembilan. Masih ada 20 menit. Burger medium, tanpa bawang. Dia melirik kembali ke ponselnya. Dan satu lagi cabernet. Baik. Dia kembali ke layarnya. Markus kembali ke Bourbonnya. 2 menit berlalu. Lalu dia mendongak. Bukan padanya secara khusus, hanya mendongak. Cara orang melakukannya ketika sedang memproses sesuatu yang sulit dan perlu menatap permukaan netral sejenak. Matanya jatuh sebentar ke ruang kosong di antara mereka, lalu bergeser, dan dia menyadari Markus memperhatikan bahwa dia sudah mendongak. Pria yang kurang percaya diri mungkin akan cepat mengalihkan pandangan atau memberi tatapan tak melihat yang dibuat-buat. Markus hanya memberi anggukan kecil yang sopan. Pengakuan universal antar orang asing yang berbagi ruang publik. Aku melihatmu. Aku bukan ancaman. Silakan lanjutkan. Dia memiringkan kepalanya nyaris tak kentara. Dia kembali ke Bourbonnya. 30 detik kemudian. Minggu yang panjang. Dia mendongak. Dia masih tegak, masih tenang. Tapi dia sudah meletakkan ponselnya menghadap ke bawah di bar. Sebuah celah kecil. Bulan yang panjang, kata Markus. Deposisimu berlangsung 6 jam. Pengacara pihak lawan entah pria paling tak kompeten yang pernah kutemui atau jenius yang sengaja membuat dirinya tampak tak kompeten. Dia mempertimbangkannya. Aku masih memutuskan yang mana. Calcirang Pingakra. Victoria Reed. Dia tak mengulurkan tangan. Hanya nama, seperti kartu diletakkan di meja. Litigasi corporate. Marcus Johnson. Dia mengangkat gelasnya sedikit, sapaan khas bartender. Manajer operasi gudang. Jauh lebih tidak dramatis. Dari litigasi, kuduga, kau akan terkejut seperti apa drama di dermaga bongkar muat. Sesuatu yang hampir seperti senyum melintas di wajahnya. Hari-hari, terlady. Senyum wanita yang telah belajar persis berapa banyak kehangatan yang diberikan pada orang asing sebelum menjadi sesuatu yang lain. Markus mengenalinya karena dia sendiri memakai versi ekspresi yang sama selama sebagian besar 2 tahun terakhir. Mereka mengobrol santai, cara orang asing berbicara soal hujan, soal lalu lintas Seattle, soal pertandingan basket di sudut yang tampaknya berjalan buruk bagi seseorang yang diperhatikan lo berdasarkan suara-suara berkala dari ujung bar. Percakapan yang mudah, nyaman dengan cara bicara dengan orang yang mungkin tak akan pernah kau temui lagi kadang bisa terasa nyaman. Lalu lo, saat mengisi ulang gelas, membuat kesalahan atau mungkin pilihan yang disengaja, Markus tak akan pernah sepenuhnya yakin, berkata, Markus di sini ayah yang hebat. Kau harus dengar dia bicara soal anaknya. Sikap tubuh Victoria berubah dengan cara yang begitu halus, hingga Markus hampir tak menangkapnya. Kau punya anak, katanya. Bukan benar-benar pertanyaan. Anak laki-laki 6 tahun, caleb, dan ibunya tak ada dalam gambaran. Markus menjaga suaranya tetap rata. Dia sudah cukup sering menjawab pertanyaan ini, hingga tak lagi mendarat sama seperti dulu. Sejak dia berusia 3 tahun. Victoria terdiam sejenak, meneguk cabernetnya. Lalu, jadi kau membesarkannya sendirian. Ya, jeda lain, lebih lama. Boleh aku bertanya sesuatu dengan jujur? Markus berbalik menatapnya lebih penuh. Silakan. Bagaimana kau berkencan? Dia mengatakannya secara klinis. Tak kejam, tapi dengan keterus-terangan seseorang yang lama memutuskan bahwa presisi lebih menghormati daripada ketidakjelasan. Maksudku, secara realistis, kau punya anak yang menjadi tanggung jawab utamamu. Wanita manapun yang kau temui otomatis menjadi sekunder terhadap itu. Itu bukan hinaan. Itu matematika. Itu bukan matematika, kata Markus. Itu prioritas. Ada bedanya? Dia meletakkan gelasnya. Aku sudah menyaksikan teman-teman pria melalui ini. Mereka bilang pada wanita di awal, aku punya anak. Anakku prioritas utama. Dan wanita itu setuju secara teori, tapi dalam praktiknya, ketika malam kencan dibatalkan karena anak sakit, dan akhir pekan diatur ulang untuk pentas sekolah, dendam terbentuk. Karena wanita ingin merasa dipilih, dan pria dengan anak selalu, secara definisi, memilih orang lain lebih dulu. Dia tak sedang kejam. Markus bisa mendengar bahwa dia sedang membangun argumen seperti mungkin dia bangun di pengadilan.
Terstruktur, disampaikan tanpa emosi khusus. Markus menatapnya lama. Kau percaya itu? Katanya, bukan tantangan, sebuah observasi. Aku percaya itu kenyataan praktis. Kau pikir tak ada wanita yang akan memilih pria yang sudah punya anak dan membangun sesuatu yang nyata dengannya. Aku pikir sebagian besar wanita ingin merasa jadi orang paling penting dalam dunia seorang pria. Dan ayah yang baik, ayah yang benar-benar baik, tak pernah bisa menawarkan itu secara jujur. Suara bar terus berlanjut di Siklaling Mereka. Komentar pertandingan basket kalah. Hujan di luar, Marcos meletakkan gelasnya. Kalau begitu, mari kita bertaruh, katanya. Victoria berkedip. Maaf, tapi Marcus sudah mengenakan jaketnya. Dia mengeluarkan dompetnya, meletakkan uang tunai di bar untuk minumannya, mengangguk pada Lou. Selamat malam, Nona Reed. Dia berjalan keluar ke dalam hujan tanpa menjelaskan. Victoria duduk di bar selama 45 detik penuh setelah pintu tertutup di belakangnya. Burgernya datang. Dia tak langsung menyentuhnya. Bertaruh soal apa? Dengan Saturday PA? Dia tak menjelaskan, tak meninggalkan nomor, tak melakukan hal yang biasa dilakukan pria, tak kembali, tak mencoba membingkai ulang percakapan agar dirinya tampak lebih baik, tak berdebat membela kasusnya. Dia hanya pergi. Dalam 22 tahun berkencan, berpraktik hukum, menavigasi ruangan penuh pria yang menginginkan sesuatu darinya. Persetujuannya, perhatiannya, tak satu pun dari mereka pernah begitu saja pergi setelah ditantang. Mereka berdebat, mereka memikat, mereka berdin. Pria ini berkata, mari kita bertaruh, dan berjalan keluar ke dalam hujan seperti tanda baca. Dia makan burgernya, minum cabernetnya, membayar tagihannya. Sepanjang jalan pulang di kursi belakang mobil sewaan, menyaksikan jalanan Seattle bergeser lewat dalam hujan, dia terus mendengarnya. Mari kita bertaruh. Dia bahkan tak tahu nama belakangnya. Dia sudah memberikan namanya. Dia hanya memberikan nama depannya. Markus, operasi gudang. Ayah tunggal, anak laki-laki 6 tahun bernama Caleb. Dia meyakinkan dirinya itu tak penting. Dia hampir sepenuhnya takikin. Jumat berikutnya, dia kembali ke Obrines. Dia meyakinkan dirinya itu karena cabernetnya, harganya cukup wajar dan burgernya benar-benar enak. Dan dia sudah melalui minggu lain yang brutal dan pantas mendapat minuman tenang di tempat tanpa kepura-puraan. Dia tak mengatakan pada dirinya sendiri itu karena dia ingin lihat apakah pria itu akan ada di sana. Dia ada di sana. Bangku sama. Bourbon sama. Sikap tenang sama pria yang telah belajar beristirahat dimanapun dia bisa menemukan sesaat istirahat itu. Dia melihatnya masuk, tak bereaksi, tak berdiri, tak melakukan apapun kecuali memberinya anggukan kecil sopan yang sama seperti malam pertama. Dia duduk 2 bangku darinya. Lou membawakan cabernetnya sebelum dia meminta. Aku kembali, katanya. Aku bisa lihat itu, kata Markus. Kau bilang sesuatu soal taruhan. Ya, dia memutar bangkunya menghadapnya lebih langsung. Kau pergi sebelum menjelaskan. Aku tahu itu disengaja. Dia menatapnya. Sesuatu di balik matanya mungkin geli, meski terlalu tenang untuk dipastikan. Kau selalu seterus terang ini. Aku litigator. Aku tak punya gigi transmisi untuk tak langsung. Itu entah sangat berguna atau sangat melelahkan. Sering keduanya. Dia melingkarkan kedua tangan di gelas anggurnya. Taruhannya. Markus berbalik menghadapnya setara. Datang lihat hidupku, katanya. Bukan kencan, bukan pertunjukan. Datang saja lihat yang sebenarnya. Selama kau bersedia melihat, dan di akhirnya, kau katakan padaku apakah kau masih percaya apa yang kau katakan padaku Jumat lalu. Victoria menatapnya. Itu taruhannya. Itu taruhannya. Kau ingin aku menghabiskan waktu denganmu dan anakmu. Aku ingin kau melihat apakah argumen yang kau buat bertahan di bawah pengamatan. Dia mengambil bourbonnya. Kau penggakra. Kau paham bedanya teori dan bukti. Dia terdiam sejenak. Dan kalau aku masih percaya di akhirnya, maka kau benar. Marcos meletakkan gelasnya. Dan kalau tidak, maka mungkin kita berdua belajar sesuatu. Victoria menatap pria ini, pria tenang,
Tak tergesa, tak terkesan ini yang tak sekalipun dalam 2 malam Jumat mencoba tampak mengesankan dan merasakan sesuatu yang tak bisa langsung diidentifikasinya. Bukan ketertarikan, belum. Sesuatu yang lebih meresahkan. Sensasi berdiri di tepi sebuah argumen yang mungkin tak bisa dimenangkannya. Baiklah, katanya, tapi aku tak akan melakukan apapun yang terasa seperti jebakan. Aku tak menjebak apapun, kata Markus. Aku hanya akan menjalani hidupku. Kau bisa menonton. Pertama kali Victoria datang ke apartemen Markus. Dia datang Sabtu pagi karena saat itulah katanya Caleb ada latihan sepak bola di seberang kota dan dia bisa ikut kalau ingin melihat seperti apa Sabtu yang sesungguhnya. Dia datang mengenakan blazer. Markus membuka pintu, menatap blazer itu, tak berkata apapun. Aku tahu, katanya. Aku tak bilang apapun. Wajahmu bilang sesuatu. Wajahku datar. Wajahmu memberitahuku aku terlalu formal untuk latihan sepak bola anak 6 tahun. Wajahku kanvas kosong. Apapun yang kau lihat, itu proyeksimu. Dia mundur dari pintu. Masuklah. Caleb sedang menyelesaikan sarapan. Dia melangkah masuk. Dia sudah menyiapkan diri, disadarinya, untuk sesuatu yang perlu diterimanya dengan lapang dada. Apartemen kecil yang tampak dihuni dalam arti sulit. Mainan di mana-mana. Kekacauan terorganisir khas rumah tangga yang dipertahankan satu orang dengan tidur tak cukup dan kopi terlalu banyak. Yang ditemuinya bersih, tak steril, dihuni, ya, tapi dengan sengaja. Ada gambar krayon di kulkas dan sepasang sepatu kecil dekat pintu depan dan tas ransel anak tergantung di kait yang jelas dipasang khusus untuk ketinggian anak. Rak buku di sudut berisi campuran buku anak-anak dan dewasa, disusun alfabetis di rak masing-masing. Alphabetus. Seorang anak 6 tahun duduk di meja dapur makan sereal dan mempelajari dengan ekspresi keseriusan mendalam buku perpustakaan soal cuaca. Dia mendongak saat Victoria masuk. Mata coklat besar, mata ayahnya. Keberanian khusus yang dimiliki anak kecil ketika mereka dibesarkan untuk merasa benar-benar aman. Apakah kau wanita dari bar? Tanya Caleb. Victoria menatap Markus. Markus sedang menatap serealnya. Mungkin aku menyebut bertemu seseorang. Katanya kau punya pendapat kuat. Leper Caleb. Itu sangat akurat, kata Victoria. Aku juga punya pendapat kuat, kata Caleb serius. Kupikir hotdog seharusnya tidak ada. Itu juga pendapat kuat yang sangat sah. Caleb tampak puas. Dia kembali ke buku cuacanya. Victoria berdiri di dapur Markus Johnson mengenakan blazernya, mendengarkan suara-suara kecil dari kehidupan kecil itu. Denting sendak cereal. Radio page pelendi later. Hujan masih turun di luar. Selalu hujan. Dan merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Nyaris tak kentara, hanya sepersekian. Tapi ia bergeser. Latihan sepak bola itu biasa saja dengan cara sepak bola anak-anak. Selalu biasa saja. Manusia kecil berlari antusias kira-kira ke arah yang benar. Pelatih menggunakan kata bagus dengan frekuensi yang membuat kata itu kehilangan makna. Orang tua di pinggir lapangan dengan kursi lipat dan termos kopi serta ekspresi orang yang benar-benar berdamai dengan berdiri di rumput basah selama 90 menit pada hari Sabtu. Markus punya kursi lipat. Dia menyiapkan 2. Victoria duduk di kursi kedua dan menyaksikan Caleb berlari melintasi lapangan dengan kegembiraan khas anak yang berada di luar dan bergerak, dan belum tahu bahwa hidup suatu hari akan melibatkan tinjauan kinerja kuartalan dan deposisi 6 jam. Dia tak buruk, kata Victoria. Dia payah, kata Markus dengan kesayangan murni. Dia tak punya konsep gawang mana miliknya, tapi dia bersenang-senang seumur hidupnya. Dia hampir tertawa, menahan diri, lalu tidak menahan karena tak ada alasan untuk tidak. Suaranya Kelly Kessel dan terkejut. Markus melirik ke arah suara itu, tak berkata apapun. Bagaimana kau melakukan ini? Tanya Victoria, lebih pelan sekarang. Pertanyaan yang sebenarnya datang untuk ditanyakannya, disadarinya, di bawah semua pertanyaan lainnya. Melakukan apa? Semuanya, jadwal, latihan, proyek sains, rak buku alfabetis. Dia menatapnya saja. Markus menyaksikan anaknya mencoba tendangan yang melenceng ke kaki anak lain. Keduanya langsung baik-baik saja dan berlari lagi. Aku tak melakukannya dengan sempurna, katanya.
Aku membakar makan malam sekitar 2 kali seminggu. Aku lupa banyak hal. Bulan lalu aku mengirimnya ke sekolah pada hari foto memakai baju terjeleknya karena aku salah menulis jadwalnya di kalender. Dia berhenti. Fotonya keluar dengan dia terlihat seperti pria kecil yang sudah menyerah pada segalanya. Dia tertawa kali ini, penuh, terkejut, sungguhan. Tapi aku hadir, kata Markus sederhana tanpa drama. Setiap hari aku hadir. Itulah seluruhnya. Victoria menatap lapangan. Kecalip yang tampaknya baru saja mencetak gol ke gawang salah dan sangat gembira soal itu. Biarnya, katanya hari-hari. Kau tak harus. Dia pergi, kata Markus. Itu seluruh ceritanya. Dia pergi karena hidup ini. Ketenangan, rutinitas, kesederhanaannya bukan yang diinginkannya. Dia menginginkan lebih. Dia terdiam sejenak. Aku tak mengatakan itu dengan kepahitan. Itu memang begitu adanya. Apakah Caleb menanyakan soal dia? Kedong. Aku menjawab jujur dengan cara yang sesuai usianya. Aku tak menjadikannya jahat. Dia membuat pilihan. Dia berhak tahu bahwa orang itu rumit tanpa tumbuh berpikir cinta itu jebakan. Victoria berbalik menatapnya. Dia sedang menyaksikan lapangan. Tenang, hadir, tak mempertunjukkan kedalaman, hanya memilikinya. Hal yang tak bisa diidentifikasinya malam Jumat pertama bergeser lagi di dalam dirinya. Sepersekian lebih sedikit kali ini. Dia masih tak punyakah untuk itu, tapi ia ada di sana. Taruhan itu sudah dimulai, dan Victoria Reed, yang tak pernah kalah dalam argumen yang dipersiapkannya, mulai menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia mungkin sedang berdiri di dalam argumen yang sama sekali tak dipersiapkannya. 3 minggu ke dalam taruhan itu, Victoria membuat aturan untuk dirinya sendiri. Tanpa emosi, hanya observasi. Dia, di atas segalanya, wanita yang memahami nilai batas jelas antara data dan interpretasi. Kau kumpulkan bukti. Kau analisis. Kau tarik kesimpulan. Kau tak, dalam keadaan apapun, membiarkan bukti mengumpulkanmu. Jadi dia meyakinkan dirinya bahwa dia sedang mengamati secara ilmiah, profesional, cara dia mengamati apapun yang membutuhkan putusan. Dia mengamati bahwa Markus Johnson bangun setiap pagi jam 5.15 bukan karena alarm memaksanya, tapi karena saat itulah jam internal Caleb aktif. Dan anak itu tiba di samping ranjang ayahnya dengan kepastian tenang bagaikan matahari terbit itu sendiri. Dia tahu ini karena pada Sabtu ketiga dia datang dan sudah menyadari di bagian dirinya yang tersembunyi bahwa fakta adanya Sabtu ketiga berarti sesuatu yang belum siap diperiksanya. Dia datang lebih awal dan mendengarnya lewat pintu depan yang belum diketuknya. Ayah, Jida, ayah. Jeda lebih lama diikuti suara berat kantuk yang entah bagaimana masih membawa kehangatan. Aku sudah bangun. Kau? Ayah belum bangun. Mata ayah tak terbuka. Mataku terbuka secara spiritual. Itu bukan sesuatu yang nyata. Beri aku 2 menit. Ayah bilang 2 menit kemarin dan itu 7 menit. Aku membulatkan ke bawah. Bukan begitu cara pembulatan bekerja. Kami belajar pembulatan. Dia berdiri di luar pintu sejenak sebelum mengetuk. Tangannya terangkat, tak tertawa. Dia sedang mengamati. Dia benar-benar hanya mengamati. Dia mencetak. Markus membuka pintu 30 detik kemudian mengenakan kaos abu-abu dan celana training. Rambut belum disentuh, mata masih membawa sisa-sisa tidur. Dia menatapnya, menatap kopi yang dibawanya, 2 cangkir dari tempat 3 blok jauhnya karena dia memperhatikan merek biji kopi di meja dapurnya 2 Sabtu lalu dan menemukan kaf terdekat yang menjualnya. Dia tak berkata APA Pansol Kopi ITU. Tak menjadikannya sebuah momen. Hanya mundur dan berkata, Caleb, Victoria di sini. Caleb muncul dari lorong mengenakan piyama dinosaurus. Menilainya dengan evaluasi terus terang yang hanya bisa dilakukan anak-anak tanpa kejaman dan berkata, kau bawa kopi. Aku bawa kopi. Ayah butuh kopi sebelum punya pendapat. Aku sudah memperhatikan itu. Caleb mengangguk serius, menyimpan informasi ini, dan menghilang kembali menuju kamarnya. Markus mengambil cangkir yang disodorkannya. Yari Marika tak persension. Dia memperhatikan bahwa dia memperhatikan itu. Hanya observasi. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja.
Sabtu-Sabtu itu menjadi ritme sebelum dia sadar menyetujui ritme itu. Latihan sepak bola. Lalu pasar petani 3 blok dari lapangan tempat Caleb diperbolehkan memilih satu buah dan satu barang kejutan yang sejauh ini mencakup yoyo kayu, sebotol kecil madu berbentuk beruang, dan sekali, secara berkesan, sebungkus benih sayuran yang diucapkannya, Gort, yang dikoreksi Markus lembut menjadi Gort, tanpa menjadikannya koreksi. Lalu makan siang. Biasanya di apartemen, karena makan di luar dengan anak 6 tahun membutuhkan tingkat keyakinan logistik yang dijatah Markus dengan hati-hati. Dia belajar bahwa Markus memasak seperti kebanyakan hal yang dilakukannya, tanpa pertunjukan, tanpa konsultasi resep, dari suatu kombinasi ingatan dan insting yang menghasilkan makanan yang selalu enak dan kadang luar biasa. Pertama kali dia membuatnya makan berdiri di meja dapur karena mejanya penuh bahan proyek awan Caleb dan tak ada tempat lain. Dia tak menunjukkan bahwa dia tak setuju makan berdiri di meja dapur siapapun. Dia hanya berdiri di sana, makan semangkuk ayam dan nasi yang lebih enak dari setengah restoran yang ditagihkannya ke rekening firma. Ini enak, katanya. Ini cuma ayam. Bikin kuma ayam. Ini ayam dengan bahan-bahan di dalamnya. Bahan apa? Dia menatapnya seolah dia baru saja meminta dijelaskan cara bernapas. Bawang putih, bawang, lemon, apapun bumbu yang ada di kulkas. Itu resep, itu cuma masak. Dia ingin berdebat bahwa ada perbedaan bermakna dan menyadari dia tak sungguh punya satu. Dia memakan ayamnya dengan bahan-bahan di dalamnya dan menyaksikan Caleb di ruangan seberang. Di lantai sekarang, menyusun kapas di sekeliling kotak sepatu dengan fokus seorang jenderal mengatur pasukan. Apa tujuan proyek awannya? Tanyanya. Dia memilih satu jenis awan dan membuat modelnya, kata Markus. Dia memilih cumulonimbus. Tentu saja dia begitu. Kenapa memilih yang sederhana? Katanya, dan aku mengutip, yang lain membosankan. Ayah, mereka cuma kapas. Dia enam. Dia menggunakan kata kapas dengan nada meremehkan. Kali ini, dia tak menahan senyumnya. Dia hanya membiarkannya terjadi dan terus makan. Victoria, kau tahu apa yang dilakukan cumulonimbus? Itu menghasilkan badai petir. Jida, Caleb mendongak ke ayahnya, kembali ke kapasnya. Dia tahu banyak hal, lapornya pada seseorang pun khususnya. Memang, setuju Markus, kehangatan yang bergerak melalui dada Victoria pada pertukaran spesifik itu adalah sesuatu yang dia arsipkan sebagai data tak relevan dan tak diperiksanya lebih jauh. Hari Rabu dimulai secara kebetulan. Dia punya kasus yang membuatnya tinggal di gedung kantor 3 blok dari sekolah Caleb. Dan dia menyebutkan ini pada Markus tanpa niat khusus di baliknya. Dan dia berkata jemputan Caleb pukul 3.15 kalau dia ingin istirahat sebentar dan jalan-jalan, sekadar mencari udara segar. Tanpa tekanan, hanya pintu terbuka. Dia meyakinkan dirinya dia pergi karena kasusnya membuatnya sesak, dan udara segar adalah kebutuhan medis yang sah. Dia pergi 4 Rabu berturut-turut. Rabu ketiga, Caleb berlari keluar pintu sekolah dan melihatnya sebelum melihat Markus, dan wajahnya melakukan sesuatu, bercahaya dengan cara sederhana dan total. Kegembiraan khusus anak yang senang bahwa seseorang yang disukainya hadir, dan dia berlari ke arahnya tanpa peduli apakah dia siap dilari-larikan. Dia menangkapnya karena tubuhnya paham apa yang masih dinegosiasikan pikirannya. Kau datang lagi, katanya, menyatakannya seperti dia menyatakan sebagian besar hal sebagai fakta, sebagai data, sebagai sesuatu yang penting dan karena itu layak diakui. Aku ada kerjaan di dekat sini, katanya. Kau juga ada kerjaan dekat sini terakhir kali. Aku banyak bekerja. Ayahku bilang bekerja banyak tak sama dengan bekerja baik. Dia mendongak dan menemukan Markus berdiri beberapa langkah di belakang. Tangan di saku jaketnya, menyaksikannya memeluk anaknya dengan ekspresi yang tak bisa langsung dibacanya. Bukan kepuasan, bukan strategi, sesuatu yang lebih tenang dari keduanya. Dia menurunkan Caleb, meluruskan diri, menyesuaikan tasnya di bahu. Ayahmu, katanya pada anak itu, kadang tak tertahankan. Caleb memikirkan ini. Apa itu tak tertahankan? Artinya benar dengan cara yang menjengkelkan. Dan Caleb menatap ayahnya. Katanya kau menjengkelkan. Katanya aku benar, kata Markus. Aku terima itu. Kali pertama rencana itu retak adalah malam Kamis di akhir Oktober.
Markus mengiriminya pesan. Mereka bertukar nomor entah di minggu ketiga. Praktis untuk logistik. Katanya Caleb demam dan dia menahannya di rumah dari sekolah dan minta maaf harus membatalkan panggilan telepon Kamis rutin mereka. Mereka telah mengembangkan panggilan telepon Kamis rutin. Dia juga sudah mengarsipkan itu di bawah logistik tanpa memeriksanya terlalu dekat. Dia membalas bahwa itu tak masalah. Dia duduk di mejanya selama 20 menit setelah itu. Lalu dia mengirim lagi, butuh sesuatu? Aku bisa mampir setelah jam 4-ku. 3 menit berlalu. Kau tak harus melakukan itu, ketiknya. Aku tahu aku tak harus. Butuh sesuatu atau tidak? Jeda lain. Lalu, dia sudah minta Gatorade oranye. Aku lupa membelinya pagi ini. Dia mampir ke apotek dalam perjalanan. Mengambil Gatorade oranye. Juga mengambil Tylenol anak karena dia tak yakin dia punya cukup sekotak kemasan jus apel individual karena Cal pernah menyebut dia suka itu saat menonton film, dan buku sampul lunak dari rak buku kecil dekat kasir yang bergambar dinosaurus karena dia bukan orang yang sentimental. Dia hanya efisien. Markus membuka pintu dan menatap tas di tangannya. Kubilang Gatorade oranye. Kau dapat Gatorade oranye. Sisanya kebetulan. Dia melihat ke dalam tas, menatapnya. Victoria, Jane gone. Aku tak melakukan apapun. Wajahmu melakukan sesuatu. Wajahku kanvas. Kosong. Victoria. Sesaat, sesuatu bergerak di balik matanya. Tenang dan hangat dan terkendali. Dan dia mundur dari pintu. Caleb ada di sofa dalam sarang selimut, memerah, menonton sesuatu yang animasi di televisi dengan fokus kaca anak sakit. Dia mendongak saat dia masuk. Kau datang, katanya. Suaranya kasar dan lebih kecil dari biasanya. Aku sedang di sekitar sini, katanya. Dia berkedip perlahan padanya. Kau tinggal jauh? Ketahuan aku, Bu. Dia duduk di tepi sofa, menempelkan punggung tangannya ke dahinya. Cara yang dilihatnya dilakukan Markus, gerakan latihan, dan suhunya nyata dan hadir di telapak tangannya. Minum Gatorade, katanya. Dan ada kemasan jus apel di tas itu kalau kau mau. Dan aku bawakan sesuatu untukmu. Dia mengeluarkan buku Dinosaurus. Mata Caleb bergerak dari buku ke wajahnya. Tatapan panjang. Kau akan tinggal? Tanyanya. Dia membuka mulutnya untuk bilang dia tak bisa. Bahwa dia harus pagi-pagi. Bahwa dia hanya mampir mengantar barang. Sebentar, katanya. Dia malah tinggal selama 3 jam. Dia membacakan 2 bab buku dinosaurus itu sementara Markus duduk di kursi berlengan di seberang ruangan mengerjakan kertas kerja dengan televisi pelan. Ketika Caleb akhirnya tertidur di tengah bab, dia meletakkan buku itu di meja kopi dan duduk dalam kesunyian apartemen itu dan mendengarkan napas anak itu. Markus mendongak dari kertasnya. Mereka tak berkata apapun sejenak. Terima kasih, katanya. Renda dan sederhana. Tanpa dahis. Dia yang minta aku tinggal, katanya, pengalihan kecil. Aku, Matanya menahan matanya 1 detak lebih lama dari yang dibutuhkan kenyamanan. Terima kasih tetap saja. Dia mengambil tasnya. Dia mengantarnya ke pintu di lorong. Sebelum dia menemukan kuncinya, dia berhenti, berbalik. Markus. Ya, apakah ini? Dia berhenti. Coba lagi. Apa ini? Dia bersandar di kusen pintu, menatapnya tanpa pengaturan sosial yang biasa orang taruh di antara mereka sendiri. Jawaban jujur. Kupikir kau tahu apa ini, katanya. Aku bertanya karena aku ingin mendengarmu mengatakannya. Aku tahu kau begitu. Jeda lain. Lorong itu sunyi. Di suatu tempat di bawah mereka, sebuah pintu tertutup. Aku suka kau di sini, kata Markus. Caleb suka kau di sini, dan kupikir kalau kau jujur pada dirimu sendiri, kau suka berada di sini. Dia membiarkan itu tergantung. Aku tak akan memberitahumu apa yang harus dilakukan soal itu, tapi aku juga tak akan berpura-pura itu tak benar. Dia menatapnya lama. Ini bukan yang seharusnya jadi taruhan itu, katanya. Apa yang seharusnya itu? Dia tak menjawab karena dia tak punya satu yang akan bertahan di bawah jenis pemeriksaan yang telah dibangun sepanjang karirnya. Selamat malam, Markus, katanya. Selamat malam, Victoria. Dia naik lift turun dengan kesunyian khas wanita yang argumennya kehilangan pijakan dan belum siap mengakuinya.
Selasa berikutnya jam 11 malam, dia meneleponnya. Bukan pesan, panggilan. Dia belum menelepon siapapun yang bukan klien atau pengacara lawan setelah jam 10 selama bertahun-tahun. Dia mengangkat di dering kedua. Hei, aku punya pertanyaan. Ini jam 11. Aku sadar. Keheningan singkat. Dia mendengarnya bergeser di sofa mungkin atau di ranjang. Suara domestik pelan pria yang terjaga membaca atau berpikir. Apa pertanyaannya? Dia sudah duduk di lantai apartemennya selama 40 menit terakhir. Punggung bersandar sofa. Berkas kasus tak tersentuh di sampingnya. Memutar-mutar pertanyaan itu berulang seperti batu. Dia tak yakin ingin melihat di baliknya. Ketika istrimu pergi, katanya hati-hati, apakah kau pikir kau akan pernah mempercayai seseorang cukup lagi untuk membiarkan mereka dekat dengan Caleb? Keheningan lebih lama. Tidak, kata Markus jujur. Tanpa Hyacinth. Selama sekitar 1,5 tahun, kupikir kapal itu sudah berlayar. Apa yang berubah? Caleb, sebagiannya. Dia cukup besar sekarang untuk memperhatikan ketika sesuatu hilang. Bukan ibunya khususnya. Dia sudah menyesuaikan diri dengan itu apa adanya. Tapi dia memperhatikan bentuk sesuatu. Dia pernah bertanya kenapa orang tua temannya Tyler bergandengan tangan di pertandingan sepak bola. Jida, dia bertanya apakah aku kesepian. Dada Victoria melakukan sesuatu yang tak dia punya kosakatanya. Apa yang kau katakan padanya? Tanyanya. Ku bilang aku punya dia dan itu teman terbaik di dunia. Dia berhenti. Dia bilang, itu bukan jawaban. Ayah, 6 tahun. Itu bukan jawaban. Ayah. Sesuatu yang mungkin tawa pelan dan hangat. Anak-anak brutal. Lalu kau bilang apa? Ku bilang yang sebenarnya. Ku bilang kadang orang dewasa takut soal hal yang bisa jadi benar-benar bagus, dan itu sesuatu yang masih ku kerjakan. Victoria duduk di lantainya dan menatap langit-langit apartemennya yang sangat bagus, sangat tenang, sangat terkendali. Aku takut, katanya. Dia belum pernah mengatakan itu sejelas itu dalam hidupnya. Bukan pada orang lain. Tak keras-keras. Aku tahu, kata Markus. Dia tak mengatakannya untuk mengecilkan dirinya. Dia mengatakannya cara dia mengatakan sebagian besar hal sebagai pengakuan, sebagai kehadiran. Aku melihatmu. Aku bukan ancaman. Silakan lanjutkan. Aku tak tahu cara melakukan ini tanpa menghitungnya sampai mati. Katanya. Aku juga tahu itu. Itu tak membantu, Markus. Suaranya stabil dan tenang. Kau menyetir 3 mil di luar rute pada malam Kamis untuk membawa Gatorade Oranye pada anak 6 tahun yang bukan milikmu. Dan kau tinggal 3 jam. Jida, kupikir perhitungannya sudah kalah. Dia menekan punggung tangannya ke mulutnya. Itu hal menjengkelkan untuk dikatakan, katanya. Suaranya keluar lebih tipis dari yang diinginkannya. Kau bilang pada Caleb menjengkelkan berarti benar. Dia diam dengan itu sejenak. Selamat malam, Markus, katanya. Selamat malam, Victoria. Dia tetap di lantai selama 20 menit lagi setelah menutup telepon karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lebih lama dari yang bisa disebutnya. Dia tak sedang menghitung. Dia hanya merasakan. Dan itu menakutkan. Dan itu hal paling nyata yang dialaminya dalam bertahun-tahun. Dia berhenti membalas panggilannya pada suatu Senin. Bukan karena sesuatu terjadi di antara mereka, bukan karena pertengkaran atau kesalahpahaman atau alasan dramatis bersih yang biasa digunakan orang untuk menjelaskan jarak. Ini lebih tenang dari itu dan karena itu lebih jujur dan karena itu lebih buruk. Dia berhenti karena minggu sore dia sedang duduk di meja dapur Markus. Benar-benar duduk di meja dapurnya mengenakan pakaian kerjanya makan sepotong roti panggang yang dibuatnya tanpa bertanya apakah dia ingin roti panggang karena dia hanya memperhatikan bahwa dia belum makan. Dan Caleb masuk dari kamarnya memegang gambar. Gambar 3 orang. Krayon, gaya khas anak 6 tahun yang menggambar apa yang dimaksudnya bukan apa yang dilihatnya. Sosok coklat tinggi berwajah serius. Sosok coklat lebih kecil dengan rambut liar yang jelas dimaksudkan sebagai Caleb, dan sosok ketiga lebih tinggi, lebih kurus, dengan sesuatu yang tampak seperti koper berdiri di antara mereka. Caleb menyodorkannya padanya. Aku menggambar keluarga kita, katanya. Victoria menatap gambar itu. Roti panggang di tangannya diam. Aku menaruhmu di tengah, lanjut Caleb,
Karena kata ayat tengah itu bagian paling penting dari apapun. Dia menatap Markus. Jadi, kompor membelakanginya dan dia tak bisa melihat wajahnya. Tapi dia menyaksikan bahunya dan dia melihat momen persis dia mendengar apa yang dikatakan Caleb. Ketenangan sedikit, napas tertahan, non-reaksi hati-hati pria yang memberi momen ruang untuk menjadi apapun yang perlu dijadinya. Dia menatap kembali gambar itu. Ini indah, Caleb, katanya. Suaranya rata. Dia telah menghabiskan 22 tahun membangun suara yang tetap rata. Kau boleh menyimpannya, katanya, sudah kehilangan minat, sudah berbalik menuju kamarnya. Aku punya lebih banyak kertas. Dia memegang gambar krayon itu dengan kedua tangan dan merasakan sesuatu menata ulang dirinya di dalam dadanya dengan cara yang benar-benar menakutinya. Malam itu, dia mengemudi pulang dan duduk di mobilnya di garasi parkir untuk waktu lama. Pada hari Senin, dia berhenti menjawab. Markus mengiriminya pesan Selasa pagi. Hanya, "Hei, kau baik-baik saja?" Dia membacanya, mengetik 3 balasan berbeda, menghapus ketiganya, meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Dia mengirim lagi Rabu malam. Caleb bertanya soal kau. Ku bilang kau ada minggu sibuk di kantor. Dia membaca itu 4 kali. Kamis, tak ada apa-apa. Jumat, 1 baris, kapanpun kau siap. Dia meletakkan ponselnya di laci mejanya dan bekerja sampai tengah malam. Kejelasan yang dikiranya akan diberikan jarak menolak untuk datang. Dia mengharapkan bahwa menjauhkan dirinya dari orbit mereka akan memulihkan perspektifnya. Perspektif bersih dan fungsional yang telah dioperasikannya sepanjang hidup dewasanya. Sebaliknya, yang ditemuinya adalah bahwa apartemennya, yang selalu dianggapnya tempat perlindungan, telah mengembangkan gema yang belum pernah diperhatikannya. Rutinitasnya, yang selalu terasa seperti kemandirian, kini punya kualitas pembuktian yang dijalankannya yang terus kembali dengan jawaban salah. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Dia menelepon sahabatnya, Dana, pada Sabtu pagi. Dana, yang mengenalnya sejak sekolah hukum, yang menyaksikannya menavigasi 15 tahun ketidakterikatan strategis dengan kasih sayang pasrah orang yang mencintai seseorang dan tak setuju dengan pilihan mereka. Ada situasi, kata Victoria, sudah berapa lama kau duduk dengan itu? 2 minggu. Seburuk apa? Ini pria dan anaknya. Dan anak itu menggambar sebuah gambar. Dia berhenti. Dia menaruhku di tengah. Keheningan panjang di ujung Dana. Anak itu menaruhmu di tengah gambar di antara dirinya dan ayahnya. Victoria, aku tahu kau sudah menghindari mereka selama 2 minggu karena anak 6 tahun menggambarmu ke dalam keluarganya. Itu cara reduktif untuk menggambarkan kompleksitas emosional. Sayang, kukatakan ini dengan 20 tahun persahabatan di baliknya. Suara Dana tegas dan hangat sekaligus. Kau sebenarnya takut apa? Dia membuka mulutnya. Argumen yang telah disusunnya, argumen rasional, terstruktur tentang risiko profesional dan paparan emosional dan ketidakpastian mendasar melekatkan dirinya pada kehidupan orang lain larut sebelum dia bisa menyampaikannya. Aku takut membutuhkannya, katanya. Jawaban sebenarnya, yang telah duduk di bawah semua jawaban lainnya. Aku takut membutuhkan mereka. Dan lalu apa? Dia tak menyelesaikan kalimatnya. Victoria. Suara Dana turun. Kau sudah menghabiskan seluruh karirmu membangun kasus yang tak pernah runtuh karena kau kontrol setiap variabel. Kau tak bisa lakukan itu dengan orang. Kau tahu itu. Aku tahu itu. Lalu apa yang sebenarnya kau lakukan sekarang? Dia menatap sekeliling apartemennya yang tenang, terkendali, penuh gema. Aku kalah, katanya. Kalah dari apa? Dari fakta bahwa aku sudah membutuhkan mereka. Keheningan di ujung Dana adalah keheningan wanita yang telah lama menunggu mendengar kebenaran tertentu diucapkan keras-keras. Kalau begitu berhenti lari dari putusannya. Kata Dana, kau tak pernah menerima kekalahan di ruang sidang. Tapi ini bukan ruang sidang. Setelah dia menutup telepon, dia duduk dengan itu untuk waktu lama. Dia masih duduk dengannya ketika ponselnya menyala. Bukan Markus. Dia setengah mengharapkan Markus dengan cara kau mengharapkan sesuatu yang kau inginkan tanpa mengakui kau menginginkannya. Itu nomor yang tak dikenalnya. Dia hampir tak menjawab. Dia menjawab.
Victoria, suara kecil, kasar di tepinya, sedikit terlalu keras cara anak-anak bicara di telepon karena mereka belum belajar mengkalibrasi. Seluruh tubuhnya diam. Caleb, aku pakai ponsel ayah. Dia tahu. Jida, kau akan kembali? Dia menutup matanya. Caleb, katanya hari-hari. Ayahmu di rumah? Dia sedang mandi. Aku mau menelepon sendiri. Kenapa? Jeda lain. Jeda khusus anak yang menyusun sesuatu penting ke dalam kata-kata. Karena ayah tak akan menelepon kau lagi, kata Caleb. Katanya, kalau seseorang butuh ruang, kau beri mereka ruang dan kau tak mendorong. Tapi aku tak paham kenapa kau butuh ruang karena ruang cuma kosong dan kau kelihatannya suka berada di sini. Suaranya turun, dan aku suka kau di sini. Dan ayah juga, meski dia bikin wajah yang dia tak bilang begitu. Dia menekan jarinya ke mulutnya. Wajah apa? Tanyanya. Dia perlu mendengar jawabannya. Dia tak tahu kenapa, tapi dia membutuhkannya. Wajah yang dia bikin ketika dia merindukan sesuatu, kata Caleb dengan kepastian polos anak yang memperhatikan dengan cermat satu-satunya orang tua yang dimilikinya. Dia bikin wajah itu ketika temannya Jerome pindah tahun lalu. Dia bikin itu kadang malam minggu. Dia sudah bikin itu minggu ini. Dia tak akan menangis. Dia pengacara litigasi korporat dengan tarif tagihan $400 per jam. Dia tak akan menangis karena anak 6 tahun menggambarkan wajah ayahnya. Dia tak menangis. Caleb, katanya, aku perlu kau meletakkan kembali telepon sebelum ayahmu selesai mandi. Bisa kau lakukan itu? Kau akan kembali? Aku akan mencari tahu beberapa hal. Oak, hal apa? Hal-hal orang dewasa yang tak terlalu masuk akal. Kata ayah kalau orang dewasa bilang begitu, artinya mereka takut. Dia menarik napas, mengembuskannya. Ayahmu sangat pintar. Dia juga sering membakar makan malam. Dia begitu, tapi tetap saja. Suara kecil yang mungkin tawa. Oke, aku akan meletakkan kembali teleponnya. Bagus, Caleb. Ya, terima kasih sudah menelepon. Ketulusan formal anak yang diajari sopan santun. Sampai jumpa, Victoria. Sampai jumpa, sayang. Dia menutup telepon dan berdiri di tengah apartemennya selama 1 menit penuh. Lalu dia mengambil kuncinya. Perjalanan ke apartemen Markus memakan waktu 22 menit. Dia menghabiskan 19 di antaranya berdebat dengan dirinya sendiri dan 3 menit menerima bahwa perdebatan itu sudah berakhir. Dia sudah kalah. Dia sudah kalah saat momen dia duduk di meja dapur makan roti panggang yang tak dimintanya dan merasa lebih di rumah daripada di apartemennya sendiri selama bertahun-tahun. Dia sudah kalah perlahan selama berminggu-minggu, poin demi poin. Cara kau kalah dari sesuatu yang tak kau sadari sedang kau perjuangkan sampai hampir hilang. Hujan sudah kembali. Hujan Seattle yang tak Henny dan Sisha. Dia berdiri di dalamnya di luar gedungnya selama 30 detik sebelum menekan bel. Statis selalu suaranya hati-hati dan netral. Ya, ini Victoria. Jeda lebih lama dari yang diharapkannya. Cukup lama hingga dia merasakannya. Pintu terbuka. Dia naik lift, berjalan di lorong. Dia berdiri di ambang pintu terbuka apartemennya mengenakan kaos abu-abu dan celana training yang dipakainya di pagi akhir pekan. Rambut masih sedikit basah dari mandi. Tanpa sepatu, informalitas khusus pria di rumahnya sendiri yang belum sempat bersiap. Dia menatapnya, hujan di rambutnya, mantel masih dikenakan, kunci di tangannya seolah dia tak yakin apakah dia akan tinggal. Caleb sudah tidur, katanya. Aku tahu. Dia meneleponku. Sesuatu bergerak melintasi wajah Markus. Dia menatap sebentar ke lorong lalu kembali padanya. Dia pakai ponselku. Ya, aku minta maaf. Aku tak menyuruhnya. Markus. Dia menghentikannya. Jangan minta maaf soal anakmu meneleponku. Dia menatap matanya. Tolong jangan minta maaf soal itu. Dia membaca sesuatu di wajahnya dan diam. Kau akan membiarkanku masuk, katanya. Dia mundur dari pintu. Dia masuk, tak langsung melepas mantelnya. Berdiri di ruang tamunya, yang persis sama seperti selalu, gambar-gambar Caleb di kulkas terlihat dari tempatnya berdiri, buku-buku alfabetis, kait tinggi anak dekat pintu, kehangatan khusus ruang yang telah dihuni dengan sengaja. Aku berutang penjelasan padamu,
katanya. Kau tak berutang apapun padaku. Berhenti sopan sebentar dan biarkan aku mengatakan ini. Dia memasukkan tangannya ke saku, menunggu. Dia melepas mantelnya, meletakkannya di sandaran sofa, duduk, bukan karena dia nyaman, karena dia perlu berada di suatu tempat yang bukan tengah ruangan saat dia mengatakan apa yang perlu dikatakannya. Aku pergi, katanya, karena Caleb menunjukkanku sebuah gambar. Markus diam. Dia menggambar kita bertiga. Katanya itu keluarga kita. Dia menatap tangannya. Dan aku sadar bahwa entah kapan dalam 2 bulan terakhir, aku berhenti mengamati hidupmu dan mulai berada di dalamnya. Dan itu menakutiku begitu rupa hingga aku tak bisa berfungsi di ruang yang sama dengan itu. Fitia, aku belum selesai. Dia mendongak. Aku sudah menghabiskan seluruh hidup dewasaku memastikan aku tak pernah membutuhkan apapun yang tak bisa kukontrol. Karierku, apartemenku, jadwalku, setiap variabel dikelola, setiap risiko dinilai. Dia berhenti, dan lalu aku berjalan ke dapurmu dan makan roti panggang dari mejamu dan anakmu menggambarkanku ke dalam keluarga krayon, dan aku sadar aku belum mengelola satu variabel pun sejak sekitar Sabtu ketiga. Dan dia berhenti lagi. Aku panik. Markus menyeberangi ruangan. Duduk di kursi berlengan di seberangnya, yang sama yang didudukinya malam dia membacakan Caleb sampai tertidur. Aku tahu, katanya, kau tak malu. Tidak, kau seharusnya. Aku menghilang selama 2 minggu tanpa penjelasan. Kau butuh ruang. Aku memberikannya karena bukan hakku untuk menahannya. Dia menatapnya lama. Bagaimana kau bisa setenang ini soal semuanya? Aku tidak, katanya sederhana tanpa drama. Aku tidak tenang. Aku sudah berjalan-jalan selama 2 minggu merasa aku membuat kesalahan membiarkan kau cukup dekat untuk berarti dan lalu menyaksikanmu mengambil jalan keluar. Dia menatap matanya. Itu bukan tenang. Itu hanya seperti apa rasanya ketika seseorang belajar merasakan sesuatu tanpa hancur berkeping-keping. Dia menyerap itu. Siapa yang mengajarimu itu? Tanyanya. Anak 6 tahun, katanya. Kau membesarkan anak sendirian cukup lama. Kau belajar cepat bahwa hancur berkeping-keping adalah kemewahan yang tak bisa kau bayar. Kau rasakan semuanya. Kau cuma rasakan itu sambil berdiri. Dia duduk dengan itu untuk waktu lama. Aku tak tahu cara berada di tengah gambar seseorang, katanya. Suaranya keluar lebih kecil dari yang diinginkannya. Ya, kau tahu, kata Markus. Kau melakukannya setiap Rabu selama 6 minggu. Kau melakukannya Kamis kau membawa Gatorade oranye dan tinggal 3 jam. Kau sudah tahu caranya. Dia mencondongkan tubuh, lengan bawah di lutut. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kau bersedia mengakui kau menginginkannya. Apartemen itu sunyi di sekeliling mereka. Hujan di luar, dengungan pelan kota. Di suatu tempat di lorong, Caleb bernapas dalam tidurnya dalam keamanan khusus ranjangnya sendiri di rumah yang dibangun ayahnya untuknya. Victoria menatap Markus Johnson. Pada ketenangannya, cara dia duduk dengan tangan terbuka dan matanya langsung dan tak ada yang disembunyikan, tanpa pertunjukan, tanpa agenda, hanya pria yang telah lama memutuskan bahwa kejujuran adalah satu-satunya hal yang layak dikeluarkan. Aku mau, katanya. Dia tak bergerak ke arahnya, tak menjengkau tangannya atau menutup jarak antara sofa dan kursi berlengan dengan cara apapun yang mungkin disarankan momen itu. Dia hanya menatapnya. Baiklah, katanya. Itu saja. Baiklah, apa yang kau mau aku katakan? Entahlah, sesuatu yang lebih besar. Ini terasa seperti seharusnya lebih besar. Sudut mulutnya bergerak, jejak pertama kegelian tenang khusus yang telah dikatalognya tanpa maksud selama berminggu-minggu Sabtu dan Rabu dan panggilan telepon larut malam. Kau tahu apa yang kukatakan pada Caleb ketika pertama kali membawanya ke sepak bola? Tanya Markus. Apa katamu? Hari ini kita cuma akan pergi dan lihat bagaimana jadinya. Bukan menang, bukan tampil, bukan punya rencana. Cuma pergi dan lihat. Dia menatapnya. Itu saja. Itu hal besarnya. Kita cuma pergi dan lihat. Victoria Reed, yang telah merencanakan dan menstruktur dan berargumen dan mengelola setiap sudut hidupnya selama 22 tahun,
Menatap pria ini dengan celana trainingnya dan rambut basahnya dan matanya yang tenang pasti, dan merasakan setiap arsitektur hati-hati yang telah dibangunnya melonggar dengan cara terbaik sekaligus paling menakutkan. Aku masih takut, katanya. Aku tahu. Aku juga. Kau tak terlihat takut. Sudah ku bilang. Merasakannya sambil berdiri. Dia menatap tangannya di pangkuannya. Kembali padanya. Aku juga sangat lapar. Aku belum makan malam. Sesuatu di wajahnya bergeser menjadi kepraktisan hangat itu. Cara dia mengekspresikan perhatian lewat tindakan. Bahasa yang dibicarakannya sejak pagi pertama dia datang dan menemukan kursi lipat kedua sudah disiapkan. Dia berdiri. Aku punya nasi sisa, dan aku bisa buat sesuatu dengan itu. Kau selalu bisa buat sesuatu dengan itu. Aku punya perasaan kuat soal nasi yang terbuang. Dia berdiri juga, mengikutinya ke dapur, duduk di meja. Dia tak berkomentar soal dia duduk di meja, hanya bergerak di sekelilingnya cara dia selalu lakukan. Seolah dia sudah cukup lama ada di sana untuk tergabung dalam alur ruang itu. Dia mengeluarkan wajan, menyalakan kompor. Dia menyaksikannya bekerja dalam cahaya dapur redup dan membiarkan dirinya untuk pertama kalinya tidak menghitung apa artinya menyaksikannya bekerja dalam cahaya dapur redup dan cukup duduk dalam kenyataan itu. Marcus, katanya. Taruhannya. Dia melirik padanya. Aku kalah, katanya. Dia diam sejenak, matanya tetap di wajan. Sesuatu bergerak di rahangnya. Bukan benar-benar senyum. Bukan benar-benar tidak. Ya, katanya. Aku, tuh. Kau bisa saja punya kesopanan untuk tak terlihat puas soal itu. Aku tak puas. Dia menatapnya kemudian sepenuhnya. Cara dia menatap hal-hal yang benar-benar ingin ditatapnya. Aku senang. Ada bedanya. Dari lorong, suara kecil pintu terbuka, kaki di lantai. Caleb muncul di ambang dapur mengenakan piyama dinosaurusnya. Rambut tertekan datar di satu sisi. Mata belum sepenuhnya terbuka. Dia melihat ayahnya di kompor, menoleh ke kiri, melihat Victoria di meja. Kedipan panjang. Kau kembali, katanya. Aku kembali, katanya. Dia menatapnya sesaat lagi dengan mata besarnya yang langsung, sepenuhnya terjaga bahkan ketika tertidur. Lalu dia berjalan ke meja dan tanpa bertanya, mengangkat kedua lengannya. Dia mengangkatnya di sampingnya. Dia bersandar ke sisinya. Bukan dramatis, hanya kepastian hewani sederhana anak yang telah memutuskan di mana dia ingin berada. Mereka bertiga tetap seperti itu. Caleb setengah tertidur di lengannya. Marcus di kompor. Nasi mulai bergerak di wajan. Hujan di luar melakukan apa yang dilakukan hujan Seattle. Dan taksirang pun berkata, APA panan taksimenera. Karena beberapa hal tak membutuhkan kata-kata. Beberapa hal hanya membutuhkan seseorang berhenti berlari cukup lama untuk merasakan betapa kokohnya tanah itu sebenarnya. Hal soal memilih berhenti berlari adalah dunia tak berhenti untuk membiarkanmu mengambil napas. Ia teres bergerak dan kau bergerak bersamanya. Dan perlahan tanpa upacara, hal baru menjadi hal nyata. November datang kara, November, Seattle datang dengan komitmen penuh. Dingin yang sungguhan, jenis yang menembus mantel tak peduli seberapa bagus mantelmu. Victoria berhenti mengenakan blazer ke sepak bola Sabtu, beralih ke sweater wool dan sepasang sepatu bot yang dibelinya tanpa berpikir berlebihan karena mereka hangat dan praktis. Dan dia sudah selesai berpikir berlebihan soal hal yang diinginkannya. Dia sudah selesai berpikir berlebihan soal sebagian besar hal. Sebagian besar hal. Dia dan Marcus Bila Melabelli APA Mereka, tax secret explicit. Tak ada percakapan dengan istilah yang didefinisikan dan parameter yang disetujui. Jenis percakapan yang secara historis dibutuhkan Victoria sebelum dia mengizinkan siapapun melewati ambang tertentu. Tapi parameternya entah bagaimana mendefinisikan dirinya sendiri melalui akumulasi Sabtu dan Rabu dan panggilan Kamis dan cara khusus Marcus menatapnya ketika dia bicara soal sesuatu yang dipedulikannya. Terfokus, hadir seolah apa yang dikatakannya adalah hal paling menarik yang terjadi di ruangan manapun. Tak seorang pun pernah menatapnya seperti itu sebelumnya. Tak sekalipun yang bisa diingatnya. Rekan kerjanya James memperhatikan pertama. James yang berbagi dinding dengan kantornya dan punya insting pengamatan pria yang telah menghabiskan 30 tahun membaca juri. Kau kelihatan berbeda, katanya suatu pagi meletakkan kopi di mejanya tanpa diminta. Aku kelihatan persis sama.
Kau tertawa soal lelucon Patterson kemarin. Lelucon Patterson lucu. Lelucon Patterson tak pernah lucu. Kita semua tertawa untuk menjaga kekompakan kantor. Dia mengamatinya. Kau tertawa karena kau lagi mood bagus. November, dia menarik kursi. Siapa dia? Tak ada siapa-siapa. Jawaban itu terlalu cepat untuk jadi benar. James, aku cuma, namanya Markus. Dia punya anak 6 tahun. Ini tak sederhana. Tak ada yang bagus itu sederhana. Aku sadar, api kebahagiaan. Dia mempertimbangkan pertanyaan itu, tak defensif. Benar-benar mempertimbangkannya. Ya, katanya, kupikir aku bahagia. James mengangguk seolah ini mengonfirmasi sesuatu yang sudah disimpulkannya. Bagus. Kantor punya energi lebih baik saat kau bahagia. Dia berdiri. Juga, perasaan Patterson benar-benar terluka ketika seseorang pun tertawa. Jadi dia tertawa lagi. Bahkan soal itu, dia banyak melakukan itu belakangan ini. Komplikasi tiba pada malam Kamis mengenakan wajah wanita yang belum pernah ditemui Victoria dan tak butuh nama untuk memahami persis siapa dia. Markus pernah menyebutkan sekali secara singkat dengan cara datar dia menyebutkan hal-hal sulit bahwa Ibu Caleb, namanya Diane, kadang muncul, tak dengan cara konsisten atau terstruktur. Tak dengan cara yang diwajibkan hukum karena tak ada pengaturan hukum yang mewajibkannya. Hanya sesekali. Pesan, panggilan. Sekali musim semi lalu, kunjungan yang berlangsung sore hari dan membuat Caleb diam selama 3 hari setelahnya. Dengan cara yang ditangani Markus dengan perhatian stabil dan hati-hati pria yang telah belajar menyerap sakit anaknya tanpa menambahkan sakitnya sendiri. Victoria belum banyak bertanya soal Diane. Bukan tempatnya, dirasakannya, dan Markus tak menawarkan detail tanpa diundang. Komplikasi Kamis itu tiba sebagai pesan pada Markus, yang dibacanya sementara Victoria di sofanya melewati berkas. Dan Caleb di kamarnya membangun sesuatu yang rumit dengan balok yang menghasilkan efek suara arsitektural selama 40 menit. Dia menyaksikan Markus membaca pesan itu, menyaksikan wajahnya melakukan hal yang dilakukannya ketika sedang memproses sesuatu yang tak direncanakannya. Ketenangan sedikit, rahang yang mengetat nyaris tak kentara. Apa itu? Katanya. Dia meletakkan ponselnya di meja. Diane ingin melihat Caleb akhir pekan ini. Ruangan itu melakukan sesuatu yang tak secara fisik, tapi Victoria merasakan pergeseran tekanan udara, perubahan atmosfer khusus dari sesuatu yang penting. Baiklah, katanya hari-hari. Dia begini, kata Markus. Dia tak mengatakannya dengan kepahitan. Dia mengatakannya dengan kelelahan kebenaran. Jamangku, dia ingin melihatnya. Dia menghilang lagi, dan setiap kali dia berhenti, setiap kali Caleb yang membayarnya, kata Victoria. Dia menatapnya, ya, dia meletakkan berkasnya di bantal di sampingnya. Apa yang kau ingin lakukan? Aku tak punya jawaban bersih untuk itu. Dia datang duduk di ujung sofa yang lain. Tak dekat, jarak pria yang memegang sesuatu dengan hati-hati dan tahu meletakkannya dengan salah bisa memecahkannya. Secara hukum, dia tak punya klaim. Aku bisa bilang tidak. Tapi dia juga anaknya. Tapi dia juga anaknya. Bobot kalimat khusus itu, cara dia membawanya tanpa membiarkannya menghancurkannya, adalah sesuatu yang diarsipkan Victoria di bagian dirinya yang telah berhenti menyebut hal-hal data. Sudah kau tanya Caleb apa yang dia mau? Katanya. Dia nam tahan. Dia bukan nam tahan biasa. Kau tahu itu. Markus diam sejenak. Dia bertanya padaku minggu lalu apakah ibunya baik. Victoria merasakan itu di dadanya. Apa yang kau katakan padanya? Ku bilang dia rumit, bahwa dia mencintainya dengan caranya, bahwa orang tak selalu bisa hadir dengan cara yang mereka maksud. Dia menggosok belakang lehernya. Dia bilang, seperti waktu ayah membakar pastanya, tapi ayah lagi coba bikin favoritku. Dan ku bilang, ya, mirip begitu. Victoria menatap pria ini. Pria sabar, luar biasa. Diam-diam heroik ini yang mencari cara melindungi kemampuan anaknya untuk mencintai wanita yang telah meninggalkan mereka berdua karena dia paham hati Caleb lebih berharga daripada kemarahan Markus yang sah. Kau ayah yang baik, katanya. Dia mengatakannya sederhana tanpa hiasan karena itu salah satu hal paling benar yang diketahuinya. Dia menatapnya.
Sesuatu di matanya yang tak terlapisi baju besi dengan cara khusus dia tak terlapisi baju besi dengannya sekarang sepenuhnya tanpa penahanan yang dipakainya untuk sisa dunia. Dia akan ingin bertemu kau, katanya. Kalau dia datang, dia akan ingin tahu siapa yang ada di sekitar Caleb. Aku tahu kau tak harus di sini, Markus. Dia menahan matanya. Aku tak akan kemana-mana. Diane datang hari Sabtu. Victoria ada di sana. Dia telah mempertimbangkan selama kira-kira 48 jam apakah berada di sana adalah hal yang benar. Apakah itu akan membuat situasi rumit menjadi lebih rumit? Apakah pandangan pertama Diane pada wanita di apartemen Markus akan menciptakan dinamika yang tak melayani Caleb? Lalu dia memikirkan apa yang dikatakan Markus tanpa mengatakannya langsung. Aku tak akan kemana-mana. Dan dia memikirkan apa yang telah dikatakannya padanya. Aku tak akan kemana-mana. Dan dia memutuskan bahwa menarik dirinya untuk mengelola ketidaknyamanan orang lain adalah Victoria lama, yang menghitung setiap variabel dan mengontrol setiap hasil. Yang telah perlahan, mantap, penuh kasih dibongkar selama 4 bulan pagi Sabtu dan jemputan Rabu dan panggilan telepon larut malam. Dia tinggal. Diane berusia 38 tahun, warna kulit lebih terang dari Markus, cantik dengan cara yang tak nyaman. Kecantikan seseorang yang belum sepenuhnya menetap dalam dirinya. Dia tiba di pintu dengan boneka binatang untuk Caleb, gajah biru besar, dan dia menatap Markus dengan rasa bersalah khusus seseorang yang tak punya pembelaan dan tahu itu. Lalu dia menatap melewatinya dan melihat Victoria di dapur membuat kopi. Jedanya singkat, profesional. Hai, kata Diane pada ruangan. Hei, kata Markus. Tak hangat tak dingin, netralitas pria yang telah lama memutuskan di mana suhu harus berada. Caleb datang dari lorong. Dia berhenti ketika melihat ibunya. Dia menatapnya cara anak-anak menatap hal-hal yang membuat mereka tak pasti, mengevaluasi langsung tanpa filter sosial yang dikembangkan orang dewasa untuk menyembunyikan penilaian mereka. Hei, Bu, katanya, wajah Diana bergerak dengan sesuatu yang nyata. Sakit, mungkin. Sakit khusus telah membuat pilihan dan tiba pada konsekuensinya. Dia menyeberangi ruangan dan berjongkok ke tingginya. Hei, sayang, aku merindukanmu. Caleb menatap gajah biru itu. Itu untukku. Ayah. Dia mengambilnya, memeriksanya. Aku sudah punya gajah, katanya, tapi milikku abu-abu. Yang ini beda. Paketa apa? Dia memikirkannya dengan keseriusan yang diterapkannya pada semua evaluasi. Ya, katanya, aku akan menamainya. Yang ini bisa jadi biru. Yang abu-abu itu Gerald. Diane tertawa terkejut, berair di tepinya. Gerald nama bagus untuk gajah. Aku tahu, kata Caleb dan membawa biru menuju kamarnya. Markus menangkap mata Diane. Dia berdiri. Aku akan bawa dia ke taman, katanya Pelin. Pengaturan yang mereka sepakati beberapa jam. Dia melirik ku era Daper, ku era Victoria. Markus tak mengalihkan pandangan. Victoria bersamaku, katanya. Sederhana, dekoratif. Bukan tantangan, hanya kebenaran disampaikan cara dia menyampaikan kebenaran. Diane menyerapnya. Hantu sesuatu bergerak melintasi ekspresinya. Bukan benar-benar sesal. Bukan benar-benar terkejut, lebih seperti pengakuan. Seperti seseorang menatap jalan yang dia pilih untuk tak ditempuh dan memahami akhirnya penuh dan sepenuhnya kemana ia menuju. Ja Kellehaten Bake, kata Diane Pelin. Memang, kata Markus. Victoria terus membuat kopi dan tak mendongak, memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Caleb muncul kembali dengan biru di bawah lengannya dan jaketnya di tangan. Dia berhenti di ambang dapur. Sampai jumpa, Victoria. Sampai jumpa, sayang. Selamat bersenang-senang. Dia menatapnya dengan mata ayahnya. Kau akan masih di sini kalau aku kembali. Dia merasakan Markus terdiam di seberang ruangan. Ya, katanya, aku akan di sini. Caleb memproses ini, mengangguk sekali. Anggukan kecil pasti yang berarti sesuatu telah diselesaikan dengan memuaskan baginya. Lalu dia pergi ke pintu. Diane berhenti sejenak di ambang, menoleh kembali ke Markus, tak dengan tak baik. Jaga dirimu, katanya. Selalu, katanya. Pintu tertutup. Apartemen itu sunyi dengan cara khusus. Ia menjadi sunyi ketika sesuatu yang penting baru saja lewat melewatinya.
Victoria meletakin dua kanker, kopi di meja. Markus masuk ke dapur. Dia berdiri sejenak. Tak menjengkok kankernya. Tak berkata apa pun. Kau baik-baik saja? Katanya. Ya, dia mengambil kopinya, memegangnya dengan kedua tangan. Setiap kali dia datang, aku melalui versi hal yang sama. Mengingatkan diriku itu untuknya, bahwa aku tak marah atau aku marah di suatu tempat, tapi itu tak melayani siapapun kalau aku begitu. Dia menatap pintu itu, dan lalu dia pergi bersamanya dan aku berdiri di apartemen ini dan ada kesunyian ini. Aku tahu, kata Victoria. Dia menatapnya. Tidak, Haryani tak ada. Dia menahan matanya. Hari ini kau di sini. Dia mengambil cangkirnya sendiri. Sesuatu yang hangat bergerak melaluinya yang tak lagi dirasakannya perlu diberi nama atau diarsipkan atau dianalisis. Caleb bertanya apakah aku akan di sini ketika dia kembali. Katanya, aku dengar? Ku bilang aku akan. Aku, tuh. Dia meletakkan cangkirnya, melangkah 2 langkah mengelilingi meja, dan berdiri di depannya. Tak mempertunjukkan apapun, hanya ada. Dia meletakkan kankernya juga. Dia memeluknya. Dia memeluknya balik. Mereka berdiri di dapur apartemennya dalam kesunyian November, dan dia merasakan embusan napas ringan melaluinya. Pelepasan beban yang telah dibawanya sejak dia membaca pesan itu malam Kamis. Terima kasih sudah tinggal, katanya rendah ke rambutnya. Sudah ku bilang, katanya, aku tahu kau begitu. Mereka berdiri seperti itu untuk sementara. Ketika Caleb kembali 4 jam kemudian, sedikit berlumpur, membawa daun yang ditemukannya yang digambarkannya sebagai ilmiah tidak biasa. Dia sedang duduk di sofa membeka. Markus di dapur memasak. Apartemen itu berbau bawang putih dan sesuatu dengan lemon. Caleb berhenti di ambang pintu, menatap adegan itu dengan mata evaluatifnya. Kau masih di sini? Katanya. Aku masih di sini, katanya. Dia datang dan naik ke sofa di sampingnya. Meletakkan daun ilmiah tidak biasa itu hati-hati di meja kopi untuk diperiksa nanti. Bersandar ke sisinya persis seperti yang dilakukannya malam dia kembali dari 2 minggu dia menghilang. Apakah kau senang bersama ibumu? Tanyanya. Kami memberi makan bebek, katanya. Satu coba menggigitku. Bebek pemberani. Kata ayah bebek tak punya rasa hormat pada ruang pribadi. Ayahmu benar soal sebagian besar hal. Caleb mempertimbangkan ini. Dia sering membakar makan malam. Sih. Tak ada yang sempurna, Caleb. Dia tertawa. Kecil, tulus, tak terjaga. Lalu bersandar lebih mantap ke sisinya dan diam dengan cara dia diam ketika dia puas. Dari dapur, suara wajan di kompor. Markus muncul sebentar di ambang pintu, menatap sofa, menatapnya. Dia tak berkata apapun. Dia kembali ke dapur. Tapi dia melihat wajahnya sebelum dia berbalik. Dia sudah pandai membacanya. Dia bahagia, bukan kebahagiaan pertunjukan pria yang telah memutuskan untuk baik-baik saja. Yang sungguhan, jenis tenang yang tak diumumkan yang berdiri tepat di sini. Jenis yang tak perlu mengumumkan dirinya karena tak butuh apapun. Dia bertemu ibunya suatu minggu di awal Desember. Dia tak merencanakannya, atau kalau dia sudah, dia tak memberitahu Victoria bahwa dia sudah, yang entah kelalaian atau keputusan disengaja untuk membiarkannya terjadi secara alami. Namanya Ruth, usianya 64 tahun. Dia datang dengan piring casserole, yang diserahkannya pada Markus di pintu sebelum melepas mantelnya karena tampaknya casserole itu prioritas. Dia punya mata Markus dan keterus-terangan tatapan yang dikenali Victoria sebagai titik asal kualitas yang sama dalam dirinya. Dia menatap Victoria selama kira-kira 4 detik. Kau pengacaranya? Katanya. Ya, kata Victoria. Markus bilang kau brilian. Victoria melirik Markus. Dia sedang meletakkan casserole di dapur dengan fokus disengaja. Dia tak pernah bilang itu padaku, kata Victoria. Dia tak bilang hal-hal langsung pada orangnya. Kata Ruth dengan kepastian nyaman wanita yang telah mengenal seseorang selama 41 tahun. Dia mengatakannya di tempat yang akan didengar orang yang akan mendengarkan. Dia mengulurkan tangannya. Aku Ruth. Victoria. Dan Ruth menahan tangannya sedikit lebih lama dari jabat tangan standar. Tekanan khusus wanita yang mengambil pengukuran. Dia bahagia,
kata Ruth. Tenang, pribadi cara dia merendahkan suaranya agar Markus di dapur tak mendengar. Aku belum melihatnya bahagia seperti ini dalam waktu lama. Dia menahan mata Victoria. Itu penting bagiku. Itu penting bagiku juga, kata Victoria. Ruth menatapnya sesaat lagi. Lalu sesuatu di wajahnya melunak. Tak teatrikal, hanya pelepasan kecil sesuatu yang tertahan. Bagus, katanya, dan melepaskan tangannya, dan pergi mencari Caleb, yang telah mendengar kata nenek dari dua ruangan Johnya dan sudah bergerak kecepatan penuh menyusuri lorong. Victoria berdiri di pintu masuk dan menyerap kualitas khusus sore itu. Casserole Ruth dan kegaduhan Caleb dan Markus bergerak keluar masuk dapur dengan kemudahan pria di pusat orang-orang yang dicintainya. Dia datang berdiri di sampingnya. Aku seharusnya memperingatkanmu, katanya. Soal bagian mana? Semuanya. Dia menatap ruang tamu tempat Ruth sekarang di lantai bersama Caleb memeriksa Biru dan Gerald berdampingan dengan keseriusan seseorang melakukan perbandingan resmi. Dia mencintaimu, kata Victoria. Terlihat jelas di dirinya. Ya, kata Markus sesuatu tenang dan pribadi dalam suaranya. Dan dia bilang kau memanggilku brilian. Jida, dia tak seharusnya bilang itu. Kenapa tidak? Dia menatapnya. Karena lalu, kau tahu, aku memikirkan itu. Kau tak bisa cuma bilang padaku. Aku sedang membangun ke arah itu. Markus, aku tahu sudah berapa lama kita, apapun kita ini. Dia menatapnya dengan mata stabil langsungnya itu. Kupikir kau brilian dan sabar dan lebih baik di ini dari yang kau kira dirimu sendiri. Dia menahan tatapannya. Aku sedang membangun ke arah itu. Dia menatapnya. Kupikir kau luar biasa, katanya. Aku sedang membangun ke arah itu juga. Sudut mulutnya bergerak dari lantai. Oh ya, nenek bilang Gerald nama lebih bagus dari Biru. Nenek benar? Markus berseru balik. Aku menamainya Biru. Kau namai dia dengan baik. Nenek punya pendapat? Suara Ruth tak terganggu. Aku menamai ayahmu dan dia jadi baik-baik saja. Victoria tertawa penuh dan tak terjaga, jenis yang datang dari suatu tempat yang tulus. Dan Markus menatapnya tertawa di ruang tamunya bersama ibunya di lantai bersama anaknya dan casserole di dapurnya. Dan wajahnya melakukan hal yang telah dideskripsikan Caleb lewat telepon pada Sabtu itu 2 bulan lalu. Bukan wajah yang dibuatnya ketika dia merindukan sesuatu. Kebalikannya, wajah pria yang punya sesuatu dan tahu itu dan tak lagi takut pada pengetahuan itu. Dia melihatnya. Dia menahannya. Dia tak mengarsipkannya dimanapun. Dia hanya membiarkannya menjadi kebenaran. Natal datang ke apartemen Markus Johnson, cara sebagian besar hal datang ke apartemen Markus Johnson tanpa berlebihan, tanpa pertunjukan, dan dengan kehangatan khusus yang tak ada hubungannya dengan dekorasi. Ada pohon, ukuran sedang, sedikit asimetris di sisi kiri karena Caleb bersikeras memilihnya sendiri dan telah memilihnya berdasarkan apa yang disebutnya kepribadiannya, yang tampaknya berarti kemiringannya. Ada lampu, Jenny's Beauty Hangit, dan koleksi Hyacinth mensuritikan sejarah keluarga Kessel. Beberapa jelas dari proyek seni sekolah Caleb, konstruksi tanah liat dicat, dan stik es krim yang digantung Markus dengan perhatian sama yang akan diberikannya pada kristal. Dan Victoria menambahkan 3. Dia membelinya tanpa mengumumkan. Hanya muncul suatu Sabtu pertengahan Desember dengan kantong kertas dan mengeluarkannya satu persatu. Bintang kuningan kecil, burung kardinal kayu dicat, dan satu yang berbentuk tumpukan buku miniatur karena dia melihatnya dan memikirkan rak-rak alfabetis dan membelinya sebelum bisa membujuk dirinya untuk sesuatu yang lebih netral. Caleb menggantung ketiganya sendiri dengan seremoni besar di dahan yang dianggapnya paling penting. Bintang itu ditaruh di ketinggian mata. Dia memberitahunya, karena disitulah orang benar-benar melihat, bukan di atas. Atas itu untuk orang yang ingin mengesankan orang lain. Kita tak sedang menjelaskan siapapun. Dia menatap Markus melewati kepala Caleb. Markus menatap balik dengan ekspresi yang berkata, aku tak tahu dari mana dia dapat itu. Dan juga jelas berarti aku tahu persis dari mana dia dapatnya. Kau 7 tahun, katanya pada Caleb. 7,5, dia mengoreksi. Ulang tahunnya bulan November. Dia ada di sana untuk itu. Dia sudah membuat kue,
Pertama kali dia mencoba kue dalam kira-kira 1 dekade, yang keluar dengan struktur tersempurna dan benar-benar lezat. Dan Caleb telah menyatakannya kue terbaik yang pernah dimakannya, yang kemudian dikonfirmasi Markus bukan sesuatu yang dikatakan Caleb tentang hal yang tak dimaksudnya. Ulang tahun itu adalah pertama kali dia memahami sepenuhnya dan tanpa keraguan bahwa dia tak lagi mengamati keluarga ini. Dia bagian darinya. Malam tahun baru, mereka tinggal di rumah. Ini adalah ide Victoria, yang mengejutkannya ketika dia mengucapkannya. Dia telah menghabiskan malam tahun baru selama 15 tahun terakhir di satu acara atau lainnya. Pesta firma, makan malam klien, jenis kumpul-kumpul di mana kau memegang gelas sampanye dan bicara soal tahun itu dengan cara yang terdengar seperti kau menceritakan sorotan hidupmu sendiri. Dia pandai soal malam-malam itu. Dia selalu pandai soal itu. Tahun ini, dia menelepon Markus pada 28 Desember dan berkata, "Aku tak mau pergi kemanapun. Bisa kita tinggal saja?" Jida. Ya, katanya, kita bisa lakukan itu. Apakah Caleb akan bangun tengah malam? Caleb akan tidur jam 9 dan akan bilang besok bahwa dia benar-benar bangun sampai tengah malam. Jadi cuma kita, kecuali kau menghitung Gerald dan biru yang akan di sofa. Aku hitung Gerald dan biru. Sana secara otomatis cara kau menata meja untuk orang yang tinggal di suatu tempat. Dia telememberinia Lacey bukan Marcus, Caleb. Dia datang padanya suatu minggu dengan energi terfokus seseorang menjalankan rencana dan berkata, "Aku sudah bersihkan laci bawah di kamar mandi. Itu punyamu. Aku taruh batu-batuku dalam kotak, jadi ada lebih banyak ruang." Dia menatap Markus. Markus menatap langit-langit. Dia mengatur ini tanpa memberitahuku, kata Markus. Jelas, kata Caleb, kau akan membuatnya rumit. Victoria tertawa begitu keras hingga dia harus duduk. Jadi ketika Markus duduk di seberangnya suatu pagi bulan Maret di atas kopi dan berkata hati-hati, "Aku ingin bertanya sesuatu dan aku ingin kau jawab jujur, bukan strategis." Dia menatapnya dan berkata, "Aku tahu apa yang akan kau tanyakan." Kalau begitu jawab. Ya, katanya. Dia menahan matanya. Aku belum bertanya. Victoria. Ya, katanya lagi. Aku ingin tinggal di sini bersamamu bersama Caleb. Dia meletakkan cangkirnya. Aku sudah ingin sejak lama. Aku menunggu kau mengatakannya dulu supaya aku tak menakutimu. Aku menunggu kau siap supaya aku tak mendorong. Kita berdua sudah menunggu. Ya, katanya. Itu sangat kita, katanya. Dia tersenyum kemudian. Yang penuh, yang langka, yang melakukan sesuatu pada seluruh bentuk wajahnya yang telah dikatalognya, di bagian pribadi dirinya, yang telah lama berhenti berpura-pura jadi sistem pengarsipan. Pindahlah, katanya. Aku pindah, katanya. Dia pindah 3 minggu kemudian pada suatu Sabtu dalam hujan karena Seattle dan karena terasa tepat itu terjadi dalam hujan mengingat bagaimana semuanya dimulai. Caleb mengawasi kota-kota itu dengan otoritas jenderal dan komentar-komentator olahraga menyatakan barang tertentu perlu atau dipertanyakan dengan keyakinan yang menyarankan dia telah ditunjuk untuk peran ini oleh badan pengatur. Apa ini? Katanya mengangkat foto berbingkai yang dimilikinya sejak sekolah hukum. Itu aku dan temanku Dana. Kami berusia 25. Dia mempelajarinya. Kau kelihatan serius. Aku sangat serius di usia 25. Kau masih serius. Aku kurang serius sekarang. Dia memikirkan ini. Ya, katanya dengan kenangan anak yang melacak perubahan pada orang dewasa di sekelilingnya karena itu penting baginya. Kau lebih banyak tertawa. Dia mengambil foto itu darinya dan menggantungnya di dinding di samping gambar-gambarnya. Gambar keluarga Krayon, yang diberikannya pada hari Minggu yang membuatnya lari, yang dibawanya pulang dan disimpannya di meja samping ranjangnya sepanjang 2 minggu penuh dia menghilang. Dia menggantungnya terakhir di lorong tempat kau lewat menuju setiap ruangan. Markus melihatnya ketika dia turun dengan kotak. Dia berhenti, menatapnya di dinding. Kau simpan itu, katanya. Aku simpan itu, katanya. Dia meletakkan kotaknya. Dia datang padanya dan memeluknya dengan kedua tangan dari belakang dagu di pelipisnya, menatap gambar krayon di dinding. 3 sosok, yang tinggi serius dan yang kecil berambut liar, dan yang dengan koper di tengah tempat Caleb menaruhnya.
Karena ayahnya bilang tengah adalah bagian paling penting dari apapun. Kau selalu akan berakhir di sini, kata Markus rendah di rambutnya. Aku tahu, katanya, aku cuma perlu mengejarnya. Lamaran itu terjadi pada bulan Oktober. Setahun dan 4 hari setelah malam di bar itu, Markus tahu tanggalnya. Tentu saja dia tahu, karena dia pria yang mengingat hal-hal yang penting dan tak menjadikan pertunjukan dari mengingatnya. Dan dia tak membawanya ke restoran. Dia tak berkoordinasi dengan teman-temannya atau merencanakan flash mob atau menyewa seseorang untuk memasang pesan di Jumbotron. Dia tak melakukan satu pun hal yang membutuhkan penonton karena dia tak pernah butuh penonton untuk apapun yang benar-benar miliknya. Dia menunggu sampai Caleb di rumah Ruth semalam, membuat makan malam ayam dengan bahan-bahan di dalamnya. Makanan pertama yang dibuatnya untuknya sejak malam dia makan berdiri di meja dapurnya dan merasakan sesuatu bergeser. Membuka anggur yang bagus. Membiarkan malam itu jadi apa adanya. Tenang, hangat, milik mereka. Setelah makan malam, mereka di sofa. Kakinya terlipat di bawahnya. Lengannya di sekelilingnya. Pohonnya belum dipasang. Tapi apartemen itu punya kualitas khusus ketika semua orang di dalamnya diperhitungkan dan hadir dan cukup. Dia meraih kesakunya. Dia merasakannya meraih. Dia terdiam. Dia menahan cincin itu di depannya. Berlian kecil, settingan sederhana. Jenis cincin yang tak berteriak, yang bicara jelas dan bermaksud. Victoria, katanya. Dia menatap cincin itu, menatapnya. Wajahnya paling stabil yang pernah dilihatnya. Stabil cara dia stabil melewati semuanya. Melewati larinya. Melewati Diane. Melewati minggu-minggu sulit dan yang mudah. Dan akumulasi semua hari biasa itu yang telah membangun diri mereka menjadi sebuah kehidupan. Kau bilang padaku malam kita bertemu bahwa tak ada wanita yang akan memilih ayah tunggal, katanya. Bahwa dia selalu akan kedua, bahwa matematikanya tak sesuai. Dia berhenti. Aku ingin tahu apakah kau masih percaya itu. Dia menatap pria ini, pria tenang, jujur, tak berpretensi ini yang membuka pintu pada malam Jumat hujan itu dan berkata, datang dan lihat. Dan tak pernah sekalipun membutuhkannya menjadi selain persis siapa dirinya. Dia memikirkan gambar krayon Caleb di dinding lorong. Soal gatorade oranye dalam tas apotek. Soal kursi lipat yang sudah disiapkan di lapangan sepak bola. Soal berdiri di dapur makan roti panggang yang tak dimintanya dan merasa lebih di rumah daripada bertahun-tahun. Soal suara kecil di telepon berkata, kau akan kembali? Aku salah, katanya. Aku salah sejak awal. Victoria Reed, katanya. Mau ke kau menikahiku? Dan dia sudah menangis sebelum dia selesai mengucapkan kalimatnya. Bukan jenis hati-hati terkendali, jenis yang sungguhan. Jenis yang datang ketika sesuatu yang benar dan besar bergerak melaluimu dan tubuhmu tak punya bahasa lain untuk itu. Ya, katanya. Ya, tentu saja. Ya. Dia memasangkan cincin itu di jarinya. Dia menatapnya sejenak di tangannya. Cincin ini, kenyataan khusus momen ini di apartemen ini yang dimulai sebagai taruhan dan menjadi hal paling nyata yang pernah dialaminya. Lalu dia meraih wajahnya dengan kedua tangan dan menciumnya cara kau mencium seseorang ketika kata akhirnya ada di setiap bagian dirimu. Mereka menikah bulan Juni berikutnya. Kecil, 40 orang. Ruth di baris depan memegang sapu tangan yang dibawanya secara preventif. Dana di sisi orang tua Victoria yang terbang dari Atlanta dan mencintai Markus dengan segera yang tak mengejutkan siapapun yang telah menghabiskan 5 menit bersamanya. Lo dari Obernes Bar karena Markus mengundangnya atas prinsip dan Lo datang mengenakan setelan yang jelas dipinjam dan sepenuhnya luar biasa. Caleb adalah pembawa cincin. Dia menjalankan peran ini dengan keseriusan kepala negara membawa kode nuklir. Dan ketika dia tiba di depan, dia menyerahkan cincin-cincin itu pada Markus lalu menatap keluar pada 40 orang menyaksikannya dan berkata dengan jelas, aku berhasil. Dengan nada kepuasan diri mendalam, yang menghasilkan tawa yang menghangatkan setiap sudut dingin ruangan itu. Dan selama sumpah, Victoria menyisihkan yang telah ditulisnya, deklarasi yang presisi, terstruktur, sah secara hukum yang telah disusun dan direvisinya selama 3 minggu, dan bicara dari suatu tempat tak berskrip. Aku berjalan ke sebuah bar pada malam Jumat hujan, katanya, dan mengatakan pada pria yang belum pernah kutemui bahwa tak ada wanita yang akan pernah memilihnya. Bahwa matematikanya tak sesuai. Suaranya menahan. Dia telah berlatih menahannya. Dia tak berargumen. Dia tak membela dirinya.
Dia cuma menatapku dengan mata itu dan berkata, "Mari kita bertaruh." Dan berjalan pergi. Dia berhenti, dan itu saja. Itu ketika aku mulai kalah. Dia menatap Markus. Aku kalah taruhannya. Aku kalah argumennya. Aku kalah setiap tembok yang telah kuhabiskan 20 tahun membangunnya karena kau tak coba merobohkannya. Kau cuma membuka pintu dan membiarkanku lihat apa yang ada di sisi lain. Dia berhenti. Apa yang ada di sisi lain adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kau dan anakmu dan kehidupan yang kau bangun di apartemen itu dan cara kau hadir setiap hari tanpa sekalipun meminta tepuk tangan. Dia merasakan air mata tapi tak berhenti. Kau mengajariku bahwa cinta bukan perhitungan. Itu bukan penilaian risiko. Itu bukan kasus yang harus dimenangkan. Dia menatapnya, ke wajah stabilnya dan mata stabilnya, dan segala yang sekarang diketahuinya di baliknya. Itu cuma hadir setiap hari untuk orang-orang yang penting. Dia mengambil tangannya. Aku akan hadir, Markus, setiap hari untukmu dan untuk Caleb. Untuk apapun yang dibawa kehidupan ini yang tak bisa kuhitung atau kontrol, aku akan hadir. Markus menarik napas. Hanya satu, napas terkendali pria merasakan segalanya dan memilih kemana meletakkannya. Sumpahnya lebih pendek. Selalu akan begitu. Itulah dirinya. Aku membuat taruhan, katanya, bahwa kalau aku cuma membiarkanmu melihat kehidupan nyataku, kau akan paham sesuatu yang tak bisa kau pahami dari luar. Dia memegang tangannya. Aku tak coba mengubah pikiranmu. Aku cuma lelah menyembunyikan hal yang paling kubanggakan. Dia melirik sebentar ke Caleb di baris depan. Anakku, hidupku, kesederhanaannya. Dia berhenti. Itu sama sekali tak kecil. Dia menatapnya kembali. Kau datang dan melihatnya dan lalu kau tinggal. Dan itu segalanya. Victoria, itu satu-satunya yang pernah kubutuhkan. Seseorang yang bersedia tinggal. Dia mengencangkan tangannya di sekeliling tangannya. Aku akan memberimu sesuatu yang layak untuk ditinggali. Setiap hari sepanjang sisa hidupku. Ruth menangis penuh. Dana menangis penuh. Lo dari O'Brienes menatap langit-langit dengan intensitas terfokus pria yang benar-benar sedang tak menangis. Petugas mengatakan apa yang dikatakan petugas. Markus menciumnya. Caleb dari baris depan berkata, "Ya, dengan volume dan keyakinan yang menyarankan dia telah menunggu momen spesifik ini dengan kesabaran cukup besar." Ruangan itu tertawa. Ruangan itu bersorak. Ruth berdiri karena Ruth akan berdiri kalau tak ada orang lain. 18 bulan setelah pernikahan itu, pada suatu malam Kamis di bulan Desember, Caleb sedang mengerjakan pekerjaan rumah di meja dapur, dan Victoria di sampingnya membantunya dengan lembar kerja pemahaman bacaan yang di atas level kelasnya. Karena Caleb telah ditempatkan di kelas lanjutan dan menanganinya dengan kemampuan datar yang sama yang dibawanya pada sebagian besar tantangan. Markus di kompor, ayamnya di wajan, bawang putih di udara. Caleb menyelesaikan pertanyaan terakhir. Meletakkan pensinya. Menatap Victoria dengan tatapan khusus yang dimilikinya ketika dia sedang menyusun sesuatu yang penting. "Boleh aku tanya sesuatu?" katanya. "Selalu," katanya. "Aku panggil apa kau?" Dia menatapnya. "Maksudmu?" Dia mempertimbangkan kata-katanya dengan perhatian yang diambilnya pada hal-hal yang penting. "Aku panggil ayah, ayah, dan aku panggil nenek Ruth, nenek, dan aku panggil nenek dari pihakmu, nenek Janet, karena sekarang ada 2. Dia menatapnya. "Aku panggil apa kau?" Dapur itu sunyi dengan cara ia jadi sunyi ketika sesuatu yang penting bergerak melaluinya. Dia merasakan Markus terdiam di kompor. Dia menatap Caleb. "Anak ini, anak luar biasa. Serius, berhati lembut ini. Pengumpul daun ilmiah tidak biasa. Penamai gajah ini yang meneleponnya lewat ponsel ayahnya suatu pagi Sabtu dan bertanya apakah dia akan kembali, yang membersihkan laci untuknya, yang menggantungnya di tengah gambar krayon karena ayahnya bilang tengah adalah tempat hal-hal penting berada. Dia merasakan pertanyaan itu membuka sesuatu di dadanya yang tak punya kata untuknya. "Kau mau panggil aku apa?" katanya. Dia memikirkannya dengan perhatian sungguhan. Cara dia memikirkan segala sesuatu yang nyata. "Ibu," katanya, "kaleta apa-apa." Dia berhenti bernapas sejenak. Di belakangnya di kompor, dia mendengar Markus meletakkan spatulanya.
Ya, katanya, suaranya keluar lebih kecil dari yang diinginkannya. Penuh dengan sesuatu yang tak lagi dicobanya untuk ditahan. Ya, Sion, IDU tak apa-apa. Caleb mengangguk sekali, anggukan pasti, anggukan mantap, dan mengambil pensilnya lagi dan kembali ke lembar kerjanya seolah hal yang baru saja diserahkan padanya adalah hal yang sepenuhnya biasa untuk diserahkan pada seseorang pada malam Kamis di bulan Desember. Dia menekan satu tangan ke mulutnya. Markus datang mengelilingi meja, berdiri di belakangnya, meletakkan tangannya di bahunya, hangat, stabil, hadir cara dia selalu begitu. Dia menjengkok ke atas dan meletakkan tangannya di atas tangannya. Mereka berdiri seperti itu di dapur. Bertiga di ruang kecil terang dari kehidupan mereka. Sementara ayam matang dan pensil Caleb bergerak melewati halaman, dan kota di luar melakukan apa yang dilakukan kota. Dan tak satu pun dari itu, bukan taruhan itu, bukan bar itu, bukan hujan itu, bukan 2 minggu dia lari, bukan gatora de orang itu, bukan gambar krayon itu, bukan cincin di jarinya, atau sumpah yang diucapkannya di bulan Juni. Tak satu pun dari itu kebetulan. Semuanya adalah keajaiban panjang, sabar, biasa dari seorang pria yang telah memutuskan cara yang benar untuk menang adalah berhenti mempertunjukkan dan cukup membuka pintu. Dia tak coba meyakinkannya. Dia tak coba mengesankannya. Dia tak memintanya memilih antara dunianya dan dunia sendiri. Dia cuma berkata, datang dan lihat. Dan dia datang, dan dia melihat. Dan apa yang ditemukannya di sisi lain pintu itu adalah hal paling benar yang pernah dimasukinya. Kehidupan yang dibangun atas dasar hadir, atas ketenangan, atas cinta yang tak mengumumkan dirinya tapi hadir dalam setiap makan dan setiap jemputan Rabu dan setiap kursi lipat yang sudah disiapkan dan setiap laci yang dibersihkan dan setiap anak yang menata 3 tempat di meja karena begitulah jumlah orang yang tinggal di sini sekarang. Seorang wanita yang pernah berdiri di sebuah bar pada malam Jumat hujan dan mendeklarasikan bahwa tak ada wanita yang akan pernah memilih ayah tunggal, telah memilihnya sepenuhnya dan dipilih balik dan menjadi hal yang tak pernah disadarinya hilang. Tengah dari sebuah gambar, tempat ketiga di meja, nama yang diucapkan anak laki-laki dengan mata ayahnya yang telah membuatkan tempat baginya di tempat paling penting yang dimilikinya. Bukan karena Markus meyakinkannya dengan kata-kata, tapi karena dia menunjukkan padanya sesuatu yang tak bisa disentuh argumen apapun. Pria sejati tak berlomba untuk ruang dalam kehidupannya sendiri. Dia membangun sesuatu yang layak dimasuki, lalu dia membiarkan pintunya terbuka. Dan itu segalanya. Itu seluruhnya. Itu cukup.